25.000 cukup untuk apaan, Bu? Naik angkot aja kurang. Sebentar lagi ibu mau antar gorengan ke warung tetangga, Nak. Insya Allah ibu bisa dapat uang ya sayang ya. Kalau ibu itu nggak sanggup biayain anak, ngapain ibu punya anak sih? Aku ini mau cantik, mau ke salon biar dapat laki-laki kaya. Karena aku udah capek hidup miskin kayak gini. Lasmi, ibu mau punya anak, nggak cantik fisik sayang. Percuma aja kamu cantik fisik. Kalau hati kamu, akhlak kamu nggak baik, Nak. Bu, laki-laki itu yang dicari penampilan. Males ngomong sama ibu tuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji. Bu Mimi, suruh anak Ibu Lasmi yang bekerja. Masa Ibu terus yang mencari uang? Anak saya belum terbuka hatinya Bu Haji. Mohon doanya ya, agar Allah berikan ia hidayah. Insya Allah. Mas, kamu itu mau kemana sih? Anak kita lagi sakit, Mas. Aku mau kemana? Bukan urusan kamu. Kamu pasti mau selingkuh, kan? Diam kamu! Mas! Kasihan sekali. Bu Haji, saya jalan dulu ya. Takut keburu siang. Iya, Ya. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kue. Bu, kue, Bu. Bagus ya. Lasmi, Ibu ngapain sih kesini? Pakai sendal jepit lagi. Bu pulang. enggak nak, enggak. Pulang aja ibu. Enggak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Lasmi. Ini dagangan ibu, nak. Astagfirullahaladzim. Lasmi, kamu ngapain sama laki-laki ini, nak? Dia udah punya keluarga. Kamu jangan ganggu saya. Ayo pulang. Ibu kamu tuh terlalu ikut campur urusan kita. Suruh dia pergi. Atau kita putus. Bukan udah aku bilang. Saya ikut campur urusan aku. Lasmi. Maaf ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Aku nggak peduli. Apapun yang ibu bilang, aku akan tetap menikah dengan Bisma. Istighfar, nak. Kamu jangan ganggu rumah tangga orang, nak. Alah, ibu nggak usah sok tahu. Mendingan ibu nggak usah ikut campur urusan aku. Lasmi, kalau nyari suami itu yang lajang dong. Bener nggak? Iya. Ibu-ibu rumpi, kalian tuh bisa cuma ngomongin orang. Mendingan kalian urusin aja rumah tangga kalian sendiri. Udah, nak, udah. Dikasih tahu. sayang. Itu. Ibu. Maaf ya, ibu-ibu ya. Maaf ya. Bagaimana pengantin? Sudah siap? Calon pengantin sudah siap apa belum? Ya Pak, siap. Mari, ikutin kata-kata Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Wisma bin Rohmat dengan saudari Lasmi binti Kuswoyo dengan mas kawin perhiasan dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lasmi binti Kuswoyo dengan mas kawin perhiasan dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Keterlaluan ya, Lasmi menikah tanpa restu ibunya. Lihat tuh, tetangga aja nggak ada yang datang. Mereka nggak suka sama kelakuannya Lasmi. Bakwan goreng. Pisang goreng. Bu, pisang goreng, Bu. Loh, kok Bu Mimi masih jualan? Bukan hari ini anak menikah? Enggak, Bu. Saya nggak mau hadir. Saya cuma hanya bisa mendoakan saja, Bu. Lasmi! Kamu dari mana aja sih? Semalaman nggak pulang.
Aku lembur. Lembur? Kalau lembur mana hasilnya? Aku lagi perlu uang. Kamu tuh dipikirnya cuma uang aja. Ya kerjalah. Kerja itu tugasnya laki-laki. Enak aja. Suami baru dateng, bukannya disiapin makanan, malah ngomel-ngomel kayak gini. Kalau mau disiapin makanan, kasih uangnya. Gimana gue bisa betah di rumah ini? Bisma! Mau kemana kamu, Bisma? Enak kan? Mau makan nggak? Pagi ya? Silakan. Jadi gini kelakuan kamu. Kamu enak-enakan di sini sama perempuan lain. Kenapa emangnya? Nggak boleh. Dia itu nggak nyaman sama kamu di rumah, nyamannya sama aku. Jelas nih, aku nggak betah di rumah. Kamu udah miskin, sombong lagi. Tuh, denger Lasmi. Makanya jangan sombong. Udah kere, sombong lagi. Kurang ajar lo ya. Pergi kamu dari sini. Jangan pernah ganggu dia. Dan mulai sekarang, kamu aku ceraikan. Kasian, baru seminggu nikah, udah jadi janda. Lasmi, suami kamu jadi menceraikan kamu, nak? Iya, ini semua tuh karena ibu. Ibu bikin hidup aku miskin, tau gak? Gara-gara aku miskin, semua orang ngejek-ngejek aku. Sayang, miskin atau kaya itu nggak ada pengaruhnya, nak. Kalau kamu itu punya budi luhur yang baik. Udah ingat, tobat sama Allah, nak. Jangan pergi, sayang. Ibu, Lasmi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lindungi anak hamba, ya Allah. Ini beneran rumah kamu, Rim? Iya dong. Kalau ini bukan rumah gue, buat apa gue tinggal di sini? Bagus banget. Gimana caranya sih lo bisa dapetin rumah sebagus ini? Lasmi, walaupun lo sahabat gue di dunia maya, dan walaupun kita baru ketemu sekarang, tapi gue gak bakal pelit berbagi sama lo. Lo mau tahu dari mana semua kekayaan gue selama ini? Iya, gue kan pengen juga punya rumah sebagus ini. Gimana sih caranya? Gue jadi istri kedua pengusaha kaya. Dinikahi diam-diam, tapi hidup gue makmur dan semuanya terpenuhi. Lo gak usah khawatir, gue bakal cariin suami kaya buat lo. Di luar sana masih banyak pengusaha kaya yang butuh istri siri. Lasmi ini adalah janda yang memberi contoh tidak baik pada kampung kita. Dia suka mengganggu suami orang ya, Bu. Iya. Jangan. Itu cuma mimpi. Kenalin, ini Mas Ferdi, teman baik suami aku. Halo, Ferdi. Aku sengaja kenalin Mas Ferdi sama Lasmi, ya siapa tahu aja kalian cocok. Tugasku ngenalin kalian dan selanjutnya kalian atur sendiri ya. Kasih ya. Jadi kapan Mas akan nikahin aku? Aku udah gak mau jadi janda lagi, Mas. Malu selalu jadi omongan orang.
Lasmi, kamu kan tahu aku sudah beristri ya. Memang sih aku sudah tidak ada kecocokan dengan istriku. Makanya aku coba cari perempuan lain. Aku mau kok walaupun dinikah siri. Yang penting status aku bukan janda lagi, Mas. Kamu tenang aja, ya. Kita akan segera menikah. Lagian kamu kan sudah janda, jadi nggak perlu wali hakim kan? Aku siap kapanpun. Iya. Apapun akan aku lakukan agar aku bisa mendapatkan laki-laki kayak ini. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Mari. Selamat ya Lasmi. Mimpi lo buat jadi kaya udah di depan mata. Ferdi itu orangnya kaya banget dan punya banyak perusahaan. Gue yakin apapun yang lo mau pasti terpenuhi. Capek juga belanja. Kamu dari mana saja, Lasmi? Hah? Aku habis belanja, Mas. Kan aku harus selalu tampil cantik di depan kamu. Jadi kamu belanja ini buat nyenengin aku? Kamu perhatian banget sama aku, sayang. Bentar ya. Halo, Ma. Iya, ini Papa lagi di kantor, ya. Mama gak usah khawatir, ya. Iya, nanti Papa kabarin. Oke, baik, ya. Mas, kamu tuh kenapa sih kelihatannya takut banget sama istri kamu? Bukan begitu masalahnya, Lasmi. Istri aku itu sangat mencintaiku, sangat. Tapi dia juga sangat posesif. Makanya kita harus hati-hati. Kalau sampai dia tahu pernikahan kita, semuanya bisa kacau. Kamu paham kan? Iya. Oh iya, aku baru aja dapat uang 1 miliar hasil fee tender aku. Dan uangnya sudah masuk ke rekening yang kartu ATM-nya kamu bawa. 1 miliar? Ya, 1 miliar. Tapi uang itu jangan kamu pakai sepeser pun. Karena itu mau aku depositokan buat hari tua aku. Ya, aku titip sama kamu. Ini baru rezeki luar biasa. Aku akan kaya. Dengar Ferdi, aku akan lakukan sesuatu untuk wujudkan semua mimpi aku. Semua harta yang kamu titipkan ke aku akan menjadi milik aku, Mas Fer. Semoga kamu bahagia di sana. Jadi gimana, Dok? Ibu Laksmi hamil 5 minggu. Untuk trimester pertama ini mohon dijaga kandungannya ya Bu. Tapi Dok, apa benar saya hamil? Iya, Ibu Laksmi hamil. Kenapa? Kalau tahu aku hamil, aku nggak akan lakuin hal itu. Seharusnya dengan anak ini aku bisa dapat lebih banyak. Seharusnya aku bisa dapetin hartanya Ferdi. Tapi anak ini akan terlahir tanpa ayah. Lepasin! Aku gak mau pulang! Lepasin, aku gak mau pulang, tau gak? Dengar Cika, aku ini suami kamu. Kamu harus nurut sama aku. Aku harus nurut sama suami yang miskin kayak kamu. Aku nyesel nikah sama kamu, tau gak? Lasmi, pasti lagi berantem karena uang ya. Dari dulu masih aja miskin. Lasmi, jangan sombong kamu. Aku kesini cuman mau ingetin kamu, Mas Bisma. Kamu udah ninggalin aku karena perempuan ini kan? Dan kamu, Cika, kamu kan yang udah ngejek-ngejek aku miskin. Sekarang
Siapa yang miskin? Pasti kalian lagi ribut karena uang kan? Kebetulan aku ada uang yang gak kepake nih. Nih, kalian ambil aja. Diambil dong. Lihat kan? Sekarang siapa yang sombong? Kalian atau aku? Orang susah loh dapetin uang sebanyak itu, harus kerja. Ini tinggal diambil. Gak mau. Oh ya, satu hal lagi. Kalau kalian butuh apa-apa, kalian bisa hubungin aku ya. Oke? Aku bakal ngebantu kalian kok. Lasmi? Anak ibu. Kamu? Kenapa? Ibu kaget? Iya, ini aku Lasmi, Ibu. Anak yang sudah menyesal dilahirkan oleh ibu yang miskin dan harus cari uang sendiri. Tapi ya udah deh, aku udah sukses sekarang, Bu. Kamu hamil? Terus suami kamu mana, Nak? Kenapa kamu nggak ajak ke sini, Nak? Suami aku udah mati. Namanya Mas Ferdi. Astagfirullahaladzim, nggak mungkin. Kamu pasti bohongnya sama ibu ya. Kamu datang ke sini dalam keadaan hamil? Aduh, apa kata tetangga sayang? Dan suami kamu juga nggak ada, Nak. Ibu, masih aja ya ibu tuh mikirin omongan orang. Ngapain sih Bu mikirin mereka? Emangnya kita makan dari mereka? Enggak kan? Aku punya kok buktinya kalau aku sudah menikah. Kamu menikah tanpa memberitahu ibu. Terus datang kamu ke sini dalam keadaan hamil. Astagfirullahaladzim, Nak. Bu, ibu itu harusnya bersyukur. Masih untung aku mau datang ke sini nengokin ibu. Ibu tuh harusnya bangga kalau anak ibu ini sudah berhasil. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku jelasin sekali lagi ya. Aku menikah dengan orang kaya. Dan aku dapat harta dari dia. Tapi suami aku sudah mati. Jelas? Aku heran deh sama Lasmi. Kenapa sekarang dia jadi kaya? Dapat uang dari mana coba dia? Kamu gak usah pikirin dia terus. Apa untungnya buat kamu coba? Kamu belain dia. Kamu mau deketin dia lagi. Jangan harap dia nggak akan pernah membalikan lagi sama kamu. Ngerti kamu? Lasmi, kamu lagi hamil ya? Mana suami kamu? Gila Lasmi, kamu sekarang udah kaya ya? Wah, bagaimana caranya? Terus gimana dapetinnya sih? Kenapa sih? Kalian itu mau tahu aja urusan orang? Kalian ngiri ya? Ya Allah. Lasmi, kamu kenapa sayang? Nggak boleh begitu, Nak. Astagfirullahaladzim, Lasmi. Kita itu nggak iri. Kamu kan warga sini, takut ada fitnahan, Lasmi. Mendingan kalian sekarang pergi dari sini. Pergi! Sayang, udah, Nak. Udah, Nak. Kampungan banget. Nggak boleh begitu, Nak. Aman tetangga. Nggak boleh, sayang. Ya Allah, maaf ya ibu-ibu ya, maaf ya. Maafin anak saya ya. Saya tinggal. Astagfirullahaladzim. Keterlaluan banget ya si Lasmi. Ih bener banget Bu. Iya met amit. Ih ya ampun. Kok bisa gitu. Ada apa Cika? Tahu nggak? Kalau si Lasmi itu balik lagi kampung kita dalam keadaan hamil dan gak punya suami. Coba deh, ibu-ibu pikir kerja apa coba dia? Dia kan cuma lulusan SMA. Bener juga. Iya bener loh. Ya kan? Pasti si Lasmi itu jadi cewek nggak bener di kota. Pasti dia jadi cewek penghibur. Lihat aja pulang-pulang hamil nggak ada suami lagi. Kalau gitu si Lasmi itu bikin aib di kampung kita dong. Iya malu-maluin banget sih. Kita harus usir dia sebelum kampung kita kena musibah karena kelakuannya dia. Iya bener. Kita usir. Iya bener. Usir yuk. Usir dari kampung ini. Ya Allah.
Bapak-bapak ada apa ini? Keluar kamu! Keluar! Ada apa ini? Saya tidak mau Lasmi ada di kampung ini lagi. Iya kan? Iya, betul. Usir Lasmi hari ini juga. Lasmi hamil tanpa suami. Kami tidak terima itu. Ya Allah, tenang ibu-ibu, bapak-bapak. Lasmi ini benar-benar menikah dan anak ini punya ayah, tapi ayahnya udah meninggal. Bohong itu, Aku menikah siri. Puas kalian? Hah? Kenapa? Kalian mau usir aku? Kalian pikir aku takut? Lagian aku udah tahu siapa yang menghasut kalian semua. Pasti kamu kan, Cika? Heh, jangan selalu dong kamu. Saya cuma nganterin ibu-ibu kok, ya kan? Lagian gak usah repot-repot ngusir. Besok saya juga akan pergi dari sini. Uang saya banyak. Jelas? Jadi mending kalian pergi dari sini sekarang. Bubar nggak? Bubar, bubar, bubar! Bubar yuk. Bu, mendingan sekarang ibu beres-beresin barang ibu. Ikut sama aku sekarang. Kita mau kemana, nak? Udah deh, ibu gak usah banyak tanya. Pokoknya ibu ikut sama aku. Kalau ibu gak mau ikut, siapa yang mau ngurusin anak saya? Ini kan cucu ibu. Cepetan, Bu. Bagus bener rumahnya. Ini rumah baru kita. Aku sudah bayar lunas. Mulai sekarang kita tinggal di rumah ini. Dan ibu nggak perlu rapat-rapat kerja ya, Bu. Karena aku akan tanggung semua kebutuhan ibu. Kamu dapat uang dari mana? Hah? Bisa kebeli rumah seperti ini? Udah deh, Bu. Ibu nggak perlu tahu aku dapat dari mana. Intinya, kalau di kota itu dapetin uang lebih gampang, Bu, daripada di kampung. Wajib. Aduh. Kamu ini kamu masih mau melahirkan? Aduh. Bu. Aduh gimana ini? Minta tolong sama siapa ini? Ya Allah. Bu Lasmi, ini anaknya cantik sekali. Lucunya alhamdulillah. Lasmi ini anakmu, Nak. Cantik. Oh iya Bu, ayah kemana ya Bu ya? Anaknya harus segera diazani. Ayahnya udah mati. Dia anak yatim. Oh maaf Bu ya, saya tidak tahu. Mari Bu, anaknya diberi ASI. Sepertinya dia aus sekali. Enggak, kasih aja susu formula. Saya nggak mau. Astagfirullahaladzim, kamu gak boleh ngomong gitu, Nak. Udah deh, kasih aja ke ibu saya, biar ada yang gendong. Sini, Bu. Mari Bu, saya permisi dulu. Iya, makasih ya. Cantik sekali cucu nenek. Kalau boleh, Ibu kasih nama ya. Ibu mau kasih nama Ayu. Serah ibu aja, mau kasih nama apa kek. Cantiknya. Malam ini ketemu yuk. Gue tuh udah kangen banget sama kalian. Oke, see you. Ya ampun Lasmi, itu anak kamu nangis, tolong angkat sayang. Tangan ibu kotor nih. Bu, ibu tahu kan kenapa ibu saya ajak tinggal di sini? Tugas ibu untuk ngasuh anak itu. Dan satu hal lagi ya, aku nggak mau Ayu menganggap aku sebagai ibunya. Lasmi, kamu ini kenapa sih nak? Sadar sayang. Kenapa? Mikir dong Bu. Saya ini mau dapat laki-laki kaya, suami baru. Kalau mereka tahu saya janda dan punya anak, mereka pasti nggak mau Bu. Lasmi, anak itu penerang kubur kita kelak nak. Dengar ya Ibu, aku nggak peduli dan aku nggak takut. Jelas, pikirin mati terus.
Lasmi, lo baru sebulan lahiran udah dugem aja. Gila lo ya. Ya gue juga perlu gaul. Lagian sekarang nyokap gue udah jadi di rumah gue. Gila lo ya dasar sinting. Yang penting kita sekarang happy-happy aja. Bener banget. Lanjut. Siapa kalian? Mana nih, Neng? Diam. Mau apa kalian? Ayolah. Lepas! Gak usah jual mahal gitu. Ikut! Ah. Lepas! Aduh. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dia pasti orang kaya. Aku harus mendapatkannya. Makasih ya. Iya. Jadi kamu belum menikah? Belum? Gadis cantik kamu belum menikah? Emangnya aku kelihatan tua ya? Bukan. Justru aku seneng kalau kamu belum menikah. Kalau aku sudah menikah. Tapi pernikahan aku tidak menyenangkan. Terus hubungan rumah tangga kayak gitu ngapain dipertahanin sih? Kenapa Mas Ruli nggak cerai aja? Pasti nanti aku ceraiin. Pada saatnya ya. Tapi Mas, aku nggak mau digantung. Aku butuh kepastian tentang hubungan kita. Iya, itu pasti. Kamu bakal saya nikahin. Tapi secara siri ya. Saya nggak mau keluarga besar saya tahu tentang ini. Kalau itu sih nggak masalah. Yang penting Mas Ruli nikahin. Pasti. Rumah ini aku kontrak. Tapi nanti kalau kita sudah menikah, kamu yang bayar ya? Kamu tenang aja. Ntar rumah ini aku bayar. Supaya jadi mahar pernikahan kita. Mahar pernikahan? Iya. Aku sudah bohong kalau rumah ini adalah rumah kontrakan. Supaya aku bisa mendapatkan uang lagi dari laki-laki ini. Las, ini... Bo, kan aku udah bilang, anaknya dibawa ke belakang aja. Itu anak siapa? Maaf, ini Mbok di rumah ini. Dan itu cucunya. Kasian, bapaknya udah meninggal. Yaudah Mbok, bawa ke belakang ya. Kamu tuh ternyata baik sekali ya. Aku jadi semakin mantap untuk nikahin kamu. Kamu keterlaluan, Lasmi. Kamu tega sebut ibu kamu sendiri ini sebagai dan kamu nggak Ayu sebagai anak kamu. Ibu nggak usah ikut campur. Aku itu akan menikahi Mas Ruli, Bu. Aku harus mendapatkan hartanya supaya kita hidupnya lebih enak. Kita kamu bilang, itu kamu bukan kita. Terus mau ibu apa? Kalau ibu banyak omong, aku akan ambil Ayu dan aku taruh di... Dan satu hal lagi, jangan pernah ibu panggil aku Lasmi di depan Mas Ruli. Panggil aku Nyonya, jelas? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sekarang pergi dari sini, keluar! Astagfirullahaladzim. Dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Selamat ya. Iya, terima kasih Pak.
rumah ini udah jadi milik kamu. Kamu gak usah khawatir. Makasih ya Mas. Akhirnya sekarang aku punya rumah sendiri. Tapi ingat, mulai hari ini kamu harus nurut sama aku. Kamu gak boleh pergi tanpa seizin aku. Dan kalau kamu ngelanggar, aku bakal marah. Jangan kurang ajar ya. Siapa suruh megang-megang handphone aku? Apa sih Mas? Aku cuma mau matiin biar kamu gak kebangun. Denger ya, kamu gak punya hak untuk megang handphone aku. Lagian itu juga dari kantor kok, bukan dari istri kamu. Kalau sampai ada yang tahu gimana? Kita tuh nikah diem-diem. Istri aku tuh bukan orang sembarangan. Kalau sampai dia tahu, hancur hidup aku, tahu gak? Laki gue yang sekarang itu orangnya posesif. Gue kayak hidup di neraka. Lo kan cantik ya. Udah ceraiin aja. Apa susahnya sih lo cari laki-laki baru? Yang lebih baik daripada yang sekarang. Halo Mas. Di mana kamu? Aku lagi... Aku kan udah bilang, kamu tuh gak boleh keluar rumah tanpa seizin aku. Aku tuh bosen di rumah. Lagian aku cuma pergi makan kok sama temen aku. Pulang kamu. Pulang sekarang. Kalau nggak pulang dalam 30 menit, tahu rasa kamu. Pak, nggak apa-apa Pak. Pak, Bapak nggak apa-apa? Bu, bawa Bapak ini ke rumah sakit Bu. Bapak ini terluka Bu. Aduh, saya buru-buru. Saya kasih uang aja ya. Bu. Bapak ini kesakitan. Ibu harus tanggung jawab. Buruan, bawa Bapak di mobil Bu. Ayo. Dari mana kamu? Hah? Mas, aku tuh dari tadi buru-buru. Aku bilang 30 menit. Mas, aku tuh udah buru-buru. Sampai aku tadi nabrak orang. Bohong kamu. Ngapain aku bohong? Apa-apaan sih? Sini. Aduh, Mas, apa-apaan sih? Sini. Mas, kamu jangan sakitin istri kamu. Apa-apaan nih? Aku campur. Urus saya tuh cucu lo. Sini. Mas. Apa? Sini. Mas. Aku tuh mau ngajak kamu makan. Kamu malah jalan sama teman-teman kamu. Tapi Mas, aku minta maaf Mas, aku minta maaf. Maaf. Aku tuh udah beliin rumah ini buat kamu. Hah? Buat kamu. Kurang apa coba? Gue campur lagi. Macem-macem gue usir ya. Lasmi, buat apa harta sebanyak ini, Nak? Kalau kehidupan kamu seperti ini, lebih baik kamu kerja yang benar. Jangan rebut suami orang. Kerja. Ibu bilang kerja. Hari gini mau nyari kerja kemana? Aku cuma lulusan SMA, Bu. Ibu tuh harusnya ngaca. Ibu gak bisa biayain kuliah aku. Gak usah nuntut aku kerja. Ibu miris melihat kamu dengan Ruli. Ini urusan kehidupan aku, Bu. Ibu gak usah ikut campur. Yang jalanin itu aku, Bu. Ibu tuh di sini cuma penonton. Ayu sakit demam, Nak. Ya bawa aja ke dokter. Ngapain Ibu bilang ke aku? Apaan sih, Mas? Kamu kenapa sih? Shh. Itu istri aku. Dia ngapain di sini sih?
Kamu tuh pengecut tau gak? Kenapa kamu gak bilang aja kalau kamu udah nikahin sama orang lain? Hah? Mau sampai kapan kamu kucing-kucingan kayak gini? Masih mending ya kamu aku nikahin. Kenapa lagi? Yuk, udah yuk. Ibu Lasmi sakitnya tidak keras. Maksud dokter? Ibu Lasmi hamil 2 bulan. Kamu kenapa sampai hamil? Aku tuh nggak mau punya anak dari kamu. Aku tuh nikahin kamu buat selingan. Maksud kamu apa? Aku udah punya 4 anak dari istri aku. Kamu mau kandungan ini? Kamu mau nanggung dosanya? Kamu itu ayah dari anak ini. Mas, papaku mau beli tambang batu bara lagi. Dan aku harus mengelolanya. Kamu jangan pergi terus dong, Mas. Emang kamu kemana sih? Aku kan harus ngecek semua perusahaan. Aku takut usaha kita kalau nggak dicek ntar gimana? Bagus. Asalkan kamu jangan pernah macam-macam sama aku ya, Mas. Ingat, Mas, kamu dulu itu siapa? Kalau papaku nggak kasih kamu kerjaan dan dinikahkan sama aku, ya mungkin saja sekarang kamu sudah jadi gembel. Kamu jangan pernah macam-macam sama aku, Mas. Lasmi, mana makanan buat aku? Aku lapar. Kamu kan bisa suruh Simbo. Kamu kan tahu aku lagi hamil. Aku nggak mau kerja kayak gitu. Aku tuh stres di rumah. Aku nikahin kamu supaya aku bisa dapat ketenangan. Tapi kamu malah nyebelin kayak gini. Aku itu hamil. Hamil anak kamu. Aku nggak minta anak dari kamu. Malas. Aku tuh nggak mau makanan pembantu. Aku belum belanja. Kamu kan belum bayar kartu kredit aku. Belum bayar. Jangan keenakan ya. Emang nggak ada pasar? Pasar? Terus maksud kamu nyuruh aku ke pasar? Di sana itu becek. Kamu mau aku kepleset, terus keguguran. Anak lagi dijadiin alasan. Gue udah muak tau nggak? Ini anak cuma jadi beban tau nggak? Sampai kapanpun gue akan pertahanin kandungan ini. Gue harus dapetin semua harta lo. Lasmi, kamu mau kemana, nak? Bu, aku mau ke arisan. Nanti kalau Mas Ruli tanya, Ibu bilang aja aku mau ke rumah sakit periksa kandungan. Kamu jangan bohong, nak. Nanti kalau terjadi apa-apa gimana, sayang? Udah deh Ibu, aku ini kuat. Ibu gak usah heboh kayak gitu deh. Ya udah terserah kamu. Kamu cium dulu anak kamu di kamar, nak. Ibu gak pernah sekalipun ngelihat kamu mencium atau memeluk anak kamu. Hah? Aku buru-buru. Lasmi, aduh, itu kan. Ibu bilang apa, nak? Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan kita yang 10. Dan aku nggak mau ada yang mengganggu di pernikahan kita. Dan kamu ingat, aku adalah satu-satunya istri kamu. Istri tunggalmu. Kita harus segera ke notaris untuk merapikan semua aset-aset kita. Ini Bu anaknya. Anak Ibu perempuan. Anak kamu perempuan lagi? Cantik banget loh, Lasmi. Ibu minta kamu sadar ya, naknya sekarang ya. Ibu harap kamu bisa berubah menjadi ibu yang baik buat anak-anak kamu. Siapa, Mas? Kantor. Udah disuruh bilangin jangan telepon, masih tetep aja telepon. Udah, angkat aja. Siapa tahu itu penting, Mas. Itu perusahaannya Papa juga loh. Iya, tapi udahlah, biarin aja. Mas Ruli bener-bener keterlaluan. Dia pasti lagi sama istrinya. Dasar laki-laki pengecut. Lasmi, Nilam ini aus. Dia nggak mau minum susu formula. Aku nggak mau Ya Allah, Lasmi. Aku tuh lagi nelfonin Mas Ruli. Dari tadi tuh nggak diangkat-angkat. Dia tuh harus melihat anaknya. Itu darah dagingnya. Kau bohong kan? Maafkan saya, Mbak. Karena saya sudah mau menikah dengan Mas Ruli. Kamu tega yang merusak rumah tangga aku. Diam-diam kamu berani nikah sama suami aku. Awalnya saya juga nggak mau menikah dengan Mas Ruli. Tapi Mas Ruli bilang dia sudah izin sama Mbak. Ini adalah foto pernikahan. Ini Pasti dia akan menceraikan Mas Ruli.
Dan Mas Ruli akan menjadi milik aku seutuhnya. Dan semua hartanya akan jadi milikku. Dasar pengkhianat! Aku nyesel nikah sama kamu, Mas. 10 tahun kita nikah, kamu hancurkan sia-sia gitu aja. Ini ada apa sih? Kamu diam-diam sudah menikah sama wanita itu kan? Kamu lupa, Mas. Kamu dulu tuh cuma anak buah papaku. Sabar. Kita cerai. Aku kemarin sudah menyiapkan semuanya ke notaris, Mas. Harta-harta papa yang tadinya mau aku alihkan semuanya atas nama kamu. Tapi kamu merusak semuanya. Aku akan siapkan pengacara. Lina. Kamu ngapain ketemu sama istri aku? Sekarang dia marah. Dia minta cerai sama aku. Aku cariin kamu kemana-mana. Aku melahirkan anak kamu, tahu nggak? Aku lagi ngerayain ulang tahun pernikahan sama dia. Bagus ya. Kamu senang-senang sementara aku melahirkan anak kamu kesakitan. Kamu tuh nggak ngerti ya? Hah? Dia tuh mau nyerahin semua hartanya ke aku. Asal kamu tahu ya, aku tuh nggak punya apa-apa. Semua hartanya tuh punya dia. Apa? Dia minta semua hartanya dibalikin ke dia. Puas! Bodoh banget sih gue. Ngapain coba gue harus datengin istrinya? Padahal dengan selangkah lagi gue bisa dapetin segalanya. Kamu harus ngelakuin sesuatu sebelum semuanya diambil istri kamu. Bagus, Mas. Kamu sudah menjalankan rencana dengan baik. Sekarang waktunya kita jalankan rencana kita selanjutnya. Apalagi Lasmi? Hah? Permainan apa lagi yang ada di otak kamu? Dosa kita tuh udah banyak. Lina udah... Mas, kamu tuh harusnya mikir dong. Keluarga istri kamu itu tahu kalau semua harta yang kamu punya itu milik istri kamu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk kamu merubah semua nama harta kamu menjadi atas nama aku. Akhirnya aku sekarang kaya raya. Semua impian aku terwujud. Lasmi, istighfar nak. Yang di pikiran kamu tuh hanya harta aja. Kamu udah lupa diri dan lupa segalanya. Harusnya kamu malu. Ibu iri karena aku sekarang udah kaya raya. Iya. Astagfirullahaladzim. Jaga bicara kamu nak. Ibu udah gagal. Udah gagal didik kamu untuk jadi anak yang soleha. Soleha. Hari gini masih mikirin soleha. Hari gini tuh Bu, yang dipikirin kehidupan yang mapan. Jadi orang kaya, bukan soleha. Masya Allah. Kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Ibu malu dan sedih punya anak kayak kamu. Lebih baik ibu pergi dari rumah ini. Apa? Ibu bilang mau pergi. Silakan ibu pergi. Pintu terbuka lebar untuk ibu pergi. Kalau ibu butuh apa-apa, aku akan kasih semua ibu butuhkan. Pergi sekarang dari sini. Keterlaluan kamu. Jadi kamu tega ngusir ibu dan anak-anak kamu, ha? Iya. Kenapa? Aku gak butuh mereka berdua. Mendingan ibu sekarang pergi dari rumah ini. Sekarang juga. Sekarang pergi. Masya Allah, Bu Mimi. Ya Allah, Bu Mimi kenapa sampai kesini, Bu? Haji ya. Ya, ada apa? Kok nangis? Ya Allah, Ibu cerita sama saya ya, Bu. Saya dan anak-anak diusir sama Lasmi, Bu Haji. Masya Allah, saya nggak nyangka sama sekali
kalau Lasmi setega itu sama anak-anaknya juga sama ibu. Iya, Bu. Ibu yang sabar ya. Ibu doain dia terus ya, Bu. Saya pasti akan selalu doakan anak saya. Bu Mimi, besok saya akan kembali ke kampung kita. Serius, Bu Aji? Iya, besok saya antar ibu ya. Insya Allah anak-anak aman di sana, Bu. Ya, amin, amin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya. Iya sayang. Iya. Bentar lagi nenek bikinin susu ya. Iya. Nah, sayang ini rumahnya nenek nak. Oh iya sayang. Cuk. Ya. Waalaikumsalam, ibu-ibu. Bu Mimi nggak usah khawatir. Kami ibu-ibu di sini siap membantu membersihkan rumah Bu Mimi. Bu Mimi juga nggak usah khawatir. Kami akan bantu apapun yang Bu Mimi butuhkan. Ibu-ibu sangat baik ya. Kok Bu Lasmi tega ya ninggalin anak dua ini ya, Bu Ibu? Ya benar. Kalau boleh nih Bu, gimana kalau saya yang ngasuh anak-anaknya Bu Mimi? Nggak usah ibu-ibu. Insya Allah saya akan bisa jaga cucu-cucu saya dengan segala yang apa saya miliki. Tapi Bu Mimi kan bekerja, emang bisa bawa bayi? Insya Allah. Allah itu maha pemberi kekuatan. Ya nggak Bu Haji? Iya benar Bu Mimi. Saya dan warga di sini mau membantu ibu mencari nafkah dengan memberi kail. Kami akan memberikan modal tanpa bunga. Jadi Bu Mimi bisa jualan apapun yang Bu mau. Alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Kau telah berikan tetangga yang begitu baik sama hamba. Terima kasih ya Bu Haji. Terima kasih Bu Ibu. Iya Bu Mimi. Kami tahu siapa Bu Mimi. Dan kami memang harus menolong ibu. Karena ibu orang yang baik. Akhirnya tenang. Nggak ada lagi pembantu kamu sama cucunya yang bikin pusing itu. Mendingan sekarang kita pikirin masa depan kita sama-sama. Tunggu Lasmi. Anak aku tuh ada 4. Dan mereka itu butuh kasih sayang dari kamu. Untuk urusan ini kita omongin nanti ya Mas. Kenapa sih? Dada aku tiba-tiba sakit Lasmi. Kamu sih makanya dulu tuh jangan suka sering marah-marah Mas. Lasmi. Gini nih. Yaudah deh. Ayo. Ayo. Bu, sayang Bu. Iya. Oh sayang. Tunggu kita itu 3.000. Ini terongnya Bu. Terongnya 2.000. Ya, makasih ya. Ya, kasih. Alhamdulillah. Silakan Pak. Sebenarnya Pak Ruli sudah lama merasakan sakit ini, tapi mungkin Pak Ruli menganggap hal yang biasa dan sepele. Saya sakit apa dok? Bapak menderita penyakit jantung lemah. Ini sudah cukup berbahaya Pak Ruli. Jadi saya menganjurkan Pak Ruli harus beristirahat yang cukup. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, nanti saya akan berikan resep. Tapi Pak Ruli harus meminum obat itu secara teratur. Lasmi. Mas. Kamu kapan sembuhnya sih? Aku kan capek ngerawat kamu terus. Aku minta maaf sama kamu ya. Maaf. Terus rencana bisnis kita gimana? Semua itu harus berjalan, Mas. Aku janji nanti kalau aku udah sehat pasti jalanin semuanya. Dada aku sakit Lasmi. Aku minta obat. Aku ganti obat ini, Mas. Biar kamu segera... Dan aku bisa bebas jalankan bisnis tanpa beban. Dan aku gak akan mau ngurusin 4 anak kamu.
Obatnya berhasil. Yes! Gue akan jadi wanita kaya raya. Oke, kalau gitu saya setuju. Terima kasih. Sayur, sayur. Bu, sayur, Bu. Sayur, sayur. Bu, sayur, Bu. Sayang. Cucu-cucu nenek udah pulang. Cium-cium dulu. Nek, Ayu mewakili sekolah untuk lomba membaca Al-Quran loh, Nek. Iya, alhamdulillah. Bilang juga, tapi untuk terjemahannya. Nenek bersyukur cucu-cucu nenek pinter-pinter baca Al-Qur'annya ya. Nenek datang ya waktu lomba. Insya Allah. Tapi kalian gak malu ngeliat neneknya kayak gini? Malahan kita bangga, Nek, punya nenek sehebat ini. Iya, nenek kan ahli surga yang paling baik. Amin ya Allah, amin ya Rabbal. Ayu selalu berdoa, semoga kita bisa bertemu dengan Ibu. Pokoknya saya nggak mau sampai aset kita turun. Saya mau supermarket ini menjadi supermarket nomor 1 di sini. Tapi Bu, semua karyawan minta dinaikkan gajinya Bu, sesuai standar UMR. Naikkan gaji, suruh mereka kerja dulu yang benar, baru minta naik gaji. Kami semua sudah lelah, Bu. Bertahun-tahun kami nggak ada kenaikan gaji, Bu. Kalau kalian capek, keluar aja. Silakan kalian berhenti. Kalian pikir gampang nyari kerjaan? Hah? Masih untung mau ditampung di sini. Udah sana kerja. Lila, ayo kita makan yuk sayang yuk. Itu. Oh, kalian lagi ngelihat foto ibu kamu ya? Ibu cantik ya, Nek? Iya, cantik banget. Iya, ibu kalian tuh cantik sekali. Ayah kalian itu udah meninggal dan ibu kalian tuh menikahnya di kota. Udahlah, kalian gak usah mikirin lagi ya. Iya, Nek. Maafin kita ya, Nek. Udah bikin nenek capek. Gak apa-apa sayang. Nenek sayang sama kalian. Sepi banget nih rumah. Makan aja sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Alhamdulillah, Nenek masakin ikan asin kesukaan Ayu. Makasih ya, Nek. Iya sayang. Nih. Wah, Nenek juga masakin sayur asem buat aku. Wah, makasih ya, Nek. Nenek baik banget. Iya nak. Nih, ini nenek kasih 1 ekor buat Ayu. Assalamualaikum. Salam. Oh iya Mbak, kenalin, ini Aisyah calon saya dan ini calon mertua saya, Ustazah Umi. Aisyah, Umi, kenapa Aisyah tidak menikah saja dengan Gilang? Kan Gilang sudah mapan, pengusaha kaya lagi. Nikah itu banyak yang menurut pikiran kita itu sah tapi sebetulnya haram. Di antaranya karena salah niat itu. Kayak misalnya nikah karena hartanya. Nikah karena misalnya ada sesuatu yang diincar. Bener sih memang wanita itu punya 4 daya pikat. Laki-laki juga punya 4 daya pikat. Wanita itu bisa dinikahi pertama karena 5 liha karena hartanya. Yang kedua wali jamaliha karena kecantikannya. Yang ketiga wali hasabiha karena keturunannya. Yang keempat wali diniha karena agamanya.
Nah, yang paling bagus itu Neng, menikah itu karena agama. Kenapa? Karena yang 3 ini bisa sirna. Misalnya Gilang demen sama Aisyah karena kecantikannya, nanti kalau udah tua juga cantiknya juga akan berkurang. Misalnya nikah karena hartanya, ya namanya harta lama-lama juga bisa habis. Misalnya karena keturunannya juang bagus, ya namanya keturunan kalau kita nggak jaga juga bisa rusak. Tapi kalau nikahnya karena faktor agama, taribat yadak, maka keberkahan akan ada di tangan kita semua. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Tapi kan itu zaman dulu, Umi. Kalau zaman sekarang itu, wanita mengandalkan segala macam cara untuk mendapatkan harta. Ya Allah. Ibu terkena kanker stadium 4, Bu. Dan ini hasil uji lab. Rambutku sudah mulai rontok. Sebentar lagi pasti habis rambutku. Halo? Bu, milik ibu sudah terbakar. Semua habis tak tersisa. Kami juga baru saja mengambil stok barang miliaran rupiah, Bu. Dan harus segera dibayar, Bu, karena sudah hangus. Kalian tidak mau tahu, Bu, apapun alasannya. Kami tetap minta gaji, Bu. Kami tetap butuh makan. Bayar gaji kita, Bu. Cepat utang itu, Bu. Kami tetap butuh gaji, Bu. Bu Lasmi, kami datang ke sini ingin menyita aset dari rumah ibu. Rumah saya disita. Ibu belum bayar hutang pada kami. Kami sudah menunggu 3 bulan, tapi ibu tidak ada itikat baik untuk membayar. Kami harus sita rumah ibu. Pasti Nilam dan Ayu sudah sebesar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu pasti suara anak-anakku yang sedang mengaji. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Saat ini pasien sedang dalam keadaan koma dikarenakan tumornya semakin membesar. Dokter, tolong selamatkan anak saya, dokter ya. Sembuhkan dia. Nenek, ini ibu kami. Iya nak, ini ibu kalian. Kalian doakan ya, agar ibu kalian cepat sembuh ya. Ya Allah, sudah 2 hari anak hamba koma, tak sadarkan diri. Panjangkan usia anak hamba ya Allah. Sadarkan dia. Demi Allah, hamba ampunin semua kesalahan anak hamba. Semua kedurhakaan anak hamba. Demi Allah, hamba sudah tidak menyimpan dendam padanya. Pada anak kandung hamba. Ibu. Namun jangan sadarkan dia ya Allah. Kecuali Kau berikan hidayah padanya. Agar ia bertobat dan kembali ke jalan-Mu ya Allah ya Rabb. Bu, Ibu, tolong
Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ayo. Nilam. Ala siratin mustaqim. Tanzilal azizil hakim. Litunzira qauman ma unzila abahum fahum ghafilun. Lasmi. Bangun sayang. Ibu. Nilam bangun Nilam. Nenek. Ayo. Nenek. Ibu. Alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillah. Ya Allah. Kamu udah sadar, Nak? Ini ibu, Nak. Ibu datang sama kedua anak kamu. Ibu. Ini Ayu, Ibu. Ini Nilam, Bu. Lasmi. Alhamdulillah ya Allah. Kamu sadar dari koma, Nak. Kamu harus berucap alhamdulillah sama Allah. Allah udah selamatin kamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Kau sadarkan anak hamba ya Allah. Nilam. Ayo. Ibu. Kalian udah besar, Nak. Maafkan Ibu, Nak. Maafkan Ibu. Ibu harus sembuh ya. Iya, Ibu harus kuat. Kita senang ketemu Ibu. Bu. Iya sayang. Apa Allah akan mengampuni dosa-dosaku? Iya, Nak. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kamu, Nak. Aku telah banyak berbuat dosa, Bu. Aku mencari uang dengan cara yang haram. Dan aku udah durhaka sama Ibu. Ampuni aku, Bu. Iya, Allah Maha Pengampun, sayang. Walau dosa kamu sebanyak buih di lautan, Allah pasti akan ampuni kamu, Nak. Kamu mau ngapain, Nak? Kamu belum boleh bangun, sayang. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana, sayang? Sayang, aku mohon ampun. Aku mohon ampun, Bu. Ampunin kamu. Ampun, Bu. Aku anak yang durhaka sama Ibu. Ibu sayang sama kamu, sayang. Ampuni aku. Iya, Ibu udah ampunin kamu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Huwallahu ahad. Allahu somad. Allahu somad. Lam yalid. Lam yalid. Walam yulad. Walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu azim. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jadikanlah hamba wanita perindu surgamu ya Allah. Jadikanlah hambamu yang senantiasa tinggal di surgamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Terimalah taubat hamba ya Allah. Maafkan aku. Aku mohon ampun, Bu.